Makanya kenapa kok para peramal-peramal itu kok bisa tepat? Ya karena itu ada metodenya untuk meramal. Salah satunya apa, yaitu menyebutkan lebih banyak sifat-sifat. Akhirnya orang yang membaca dia akan mencocokkan secara otomatis dalam otaknya. Akhirnya dia merasa bahwa zodiak itu adalah kebenaran, padahal itu hanya cara pendekatan psikologi terhadap manusia. Dicocokkan, oh iya benar benar benar. Nah, ketika dibaca, ya yang membaca itu merasa benar 70%, bahkan 80% itu benar ini kayaknya. Akhirnya dia percaya kepada zodiak. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Kenapa? Karena ketika orang percaya zodiak, misal zodiak Leo diprediksi keuangannya tidak stabil. Tahun ini keuangan zodiak Leo tidak stabil. Nah, yang zodiak Leo ketika dia percaya dengan ramalan tersebut, dia akan malas-malasan dalam mencari rezeki. Dia akan malas usaha. Rezeki saya nggak stabil kok, ini dalam ramalan begitu kok. Sudahlah, saya semampunya aja. Orang akhirnya kalau percaya zodiak jadinya seperti itu. Dia tidak mau usaha lagi, lebih keras nggak mau, karena keuangan saya kayaknya memang walaupun saya usaha keras ya paling segitu-gitu aja, orang ramalannya juga keuangan saya tidak stabil. Akhirnya kalau orang percaya jadi seperti itu. Bahkan saya pernah mendengar ada orang, jadi ketika dia habis membaca zodiak itu sesuai dengan diri dia, ini keuangan zodiak Leo misal tidak akan sampai lebih dari 1 juta dalam bulan ini atau dalam minggu ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia seminggu itu sudah dapat uang 1 juta, ya sudah. Padahal 1 juta itu masih kurang untuk biaya keluarga dia. Cuman karena dia percaya dengan zodiak, dengan dukun-dukun itu, akhirnya dia tertipu dengan ramalan-ramalan dukun tersebut. Itu cara kerja zodiak. Karena dia memakai pendekatan psikologis dalam otak manusia, akan secara otomatis dia akan menyamakan ramalan-ramalan yang akan ditulis di dalam zodiak itu. Nah, inilah dia tidak bagus. Karena apa? Karena akan menurunkan semangat. Terus yang kedua, kenapa zodiak itu bisa tepat ramalannya, seperti tepat? Ini besok kita akan bahas bagaimana kok dukun itu bisa meramal dengan tepat. Nah, besok kita akan bahas. Sekarang kita bahas zodiak dulu. Ya, kenapa bisa tepat? Ya itu tadi, sifat-sifatnya harus disebutkan banyak dan juga harus umum. Ramalannya itu nggak boleh spesifik. Oh, zodiak Leo itu keuangannya misal dalam tanggal ini, misal tanggal 1 sampai tanggal, misalnya tanggal 1 Leo akan mengalami sakit demam. Nah, itu nggak akan seperti itu. Ramalan tuh nggak akan seperti itu. Ramalan itu akan mengatakan zodiak Leo nanti akan dalam tahun 2026 akan mengalami sakit. Dia akan mengalami satu sakit yang membuat dia itu lemah dan tidak mampu untuk bekerja. Misal, itu pasti ramalannya, lafadznya seperti itu. Dukun itu tidak akan mengatakan zodiak Leo nanti tanggal 1 dia akan sakit demam. Enggak akan berani dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kemungkinan salahnya itu besar, 99%, bahkan 99,9999% pasti salah keputusan dukun itu. Tapi kalau dia mengatakan, si dukun itu mengatakan zodiak Leo itu tahun 2026 akan mengalami sakit, yang mana sakit tersebut akan mengganggu kinerja dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dukun ini mengatakan seperti ini, peramal zodiak, ya pasti tepat. Kemungkinan tepatnya itu sangat besar, 80% lebih bahkan. Kenapa? Ya karena ya namanya manusia, dalam setahun itu pasti dia akan mengalami sakit. Namanya manusia itu biasa mengalami sakit, yang akhirnya dia itu
eh, mengganggu sakit tersebut, mengganggu kinerja dia sehari-hari. Nah, itu pasti begitu. Namanya manusia. Makanya dukun itu kalau meramal pasti begitu lafadznya. Dia nggak akan spesifik, akan dibuat secara umum, secara global. Lafadznya pasti begitu. Makanya banyak dukun-dukun yang kelihatannya ramalannya tepat, padahal kalau kita teliti lagi, kayak misalnya dulu saya pernah mendengar ada peramal itu mengatakan nanti akan kejadian, misal akan ada kejadian bencana